Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Praktikum Komstat RA. Sini kami akan menyampaikan apa yang kami dapatkan dari Praktikum Modul 9 dengan judul Resampling Method Jeknif. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama di sini ada Ukasya Muntaha, saya sendiri dengan NIM 122450028. Kemudian ada Rendra Eka Prayoga dengan NIM 122450112. Kemudian ada Nabila Zakia Zahra dengan NIM 122450139. Dan yang keempat ada Laili Putri Yanida dengan NIM 120450120450041. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik resampling dan apa itu resampling jeknif. Jadi resampling ini adalah metode pengambilan subsampel dari sampel yang kemudian nanti hasilnya itu akan dicari setiap statistika deskriptifnya. Nah, untuk metode resampling ini ada banyak. Untuk di Komsat ini yang akan dibahas ada dua, yaitu jeknif dan bootstrap. Sebelum ke bootstrap, pada modul 9 ini kita akan membahas eh, metode resampling jeknif. Jadi metode resampling jeknif ini adalah metode resampling dari sampel yang dia tuh menghapus satu nilai dari sampel. Nah, kemudian setelah itu nanti dihitung nilai mean dan mediannya. Nah, pertama kita masuk dulu ke bagian generate data. Sini kita bisa lihat untuk generate data itu menggunakan fungsi rnorm. Jadi fungsi rnorm ini pada R digunakan untuk menghasilkan data acak yang terdistribusi normal. Sini ada 20, artinya eh, banyaknya data atau linknya adalah sebanyak 20 dengan rata-rata 65 dan juga standar deviasinya 1,25. Sini langsung saja kita run, maka akan keluar 20 data acak yang terdistribusi normal dengan rata-ratanya itu 65 dan standar deviasinya 1,25. Kemudian di sini kita ke bagian sampling data. Nah, di sini kita masuk ke sampling data. Ini kita bisa lihat untuk variabel data. Sini datanya itu dari 1 sampai 10. Kemudian set sheet 123 yang artinya fungsi set sheet ini digunakan untuk mengatur nilai awal dari angka acak yang akan keluar gitu. Nah, kemudian di sini kita buat sampel datanya sebanyak 5 data dari data yang kita buat 1 sampai 10. Nah, kemudian di sini ada sampel data replacement, artinya di sini kita melakukan resampling. Di sini kita pakai fungsi sampel dari data dengan banyaknya 5 dan replace sama dengan true, artinya dengan pengembalian. Tentu saja kita run. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sampel datanya itu dari 1 sampai 10 adalah 3, 10, 2, 8, dan juga 6. Untuk resamplingnya itu 5, 4, 6, 9, dan 10. Kemudian kita masuk ke bagian menghapus data. Nah, untuk menghapus data itu sebenarnya mudah. Kita cuma pakai tanda kurung kurung siku. Jadi kurung siku -1, situ artinya kita menghapus nilai pertama dari variabel datanya. Di sini kita membuat variabel nilai itu 7, 8, 9, 10, di mana variabel satunya itu adalah 7. Maka ketika kita membuat nilai kurung siku -1, yang akan keluar adalah 8, 9, 10. Nilai 7-nya kehapus. Apabila kita ingin menghapus nilai 9 ini kan adanya di elemen ketiga. Maka kita tinggal buat saja -3. Jadi outputnya adalah 7, 8, dan 10. Itu untuk bagian generate data, sampel data, dan juga menghapus data. Kemudian untuk selanjutnya bagian contoh kasus 1, 2, dan 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rendra Eka Prayoga akan menjelaskan mengenai fungsi dari jackknife, di mana sebelumnya itu kita akan mendefinisikan di kasus pertama, yaitu datanya itu adalah 10, 20, 30, 40, 50. Terdapat 5 buah data dan fungsi untuk menghitung rata-ratanya kita definisikan sebagai jackknife underscore min, di mana itu merupakan fungsi yang mengambil data dari data di atas, di mana n itu adalah panjang dari datanya, min underscore original itu min dari datanya, dan min underscore jackknife itu nanti akan menjadi numerik dari si n atau panjang datanya. Nah, di sini ada apabila dalam i
di 1 hingga n, maka data underscore jack itu akan menjadi data ke minus i, dan juga min jack underscore jackknife ke i, maka akan menjadi min data underscore jack. Apabila di run, nanti hasilnya akan keluar min underscore jackknife. Selanjutnya, saya Leli Putri akan menjelaskan kelanjutan dari kasus 1 yang telah dibacakan teman saya. Di sini saya akan membacakan dari estimasi jackknife untuk mean. Di sini kodenya sebagai berikut. Di sini kita akan menghitung mean jackknife-nya dengan kode sebagai berikut. Mean underscore jackknife underscore estimate, mean dalam kurung mean underscore jackknife. Kita akan menghitung mean jackknife dengan menggunakan fungsi mean. Kemudian hasilnya akan disimpan ke dalam mean underscore jackknife underscore estimate. Kemudian kita akan mencari bias. Kodenya sebagai berikut: mean underscore jackknife underscore estimate strip mean underscore original. Di sini kita akan membandingkan nilai mean jackknife underscore estimate dengan mean original dari dataset. Kemudian akan disimpan ke dalam bias hasilnya. Kemudian di sini variance, kita akan menghitung variance dengan kode sebagai berikut: sum dalam kurung mean underscore jackknife strip mean underscore jackknife underscore estimate tutup kurung kuadrat tutup kurung per n. Di sini kita akan mencari ataupun menghitung kuadrat deviasi dari setiap mean jackknife dari rata-rata jackknife keseluruhannya dibagi atau per jumlah elemen dalam data n untuk mendapatkan nilai variance. Kemudian di sini kita akan mengembalikan hasil dengan menggunakan list, yaitu kodenya sebagai berikut: list dalam kurung mean underscore jackknife sama dengan mean underscore jackknife underscore estimate, bias sama dengan bias, variance sama dengan variance tutup kurung. Sini akan mengembalikan hasil dari mean jackknife, bias, dan juga variance. Kemudian kita akan menghitung estimasi jackknife untuk mean. Adapun kode sebagai berikut: result underscore mean jackknife underscore mean dalam kurung data. Adapun data ini merupakan data yang berisi dataset yang akan dianalisis. Kemudian jackknife underscore mean ini fungsi yang digunakan untuk menghitung mean jackknife, bias, dan juga variance-nya. Kemudian hasil dari mean jackknife ini akan kesimpan ke dalam variabel yang bernama result underscore mean. Kemudian di sini kita akan menampilkan outputnya, yaitu result underscore mean. Adapun outputnya sebagai berikut: mean underscore jackknife-nya itu 30, biasnya 0, variasinya 12,5. Terima kasih. Lalu menghitung median dengan jackknife. Nah, dengan data awal di sini kita punya data 12, 15, 20, 18, dan 14. Rumusnya sama seperti menghitung mean, yaitu kita definisikan n-nya dulu sebanyak datanya, lalu kita gunakan median original, median data, lalu kita gunakan median jackknife itu numerik n dengan iterasi for i in 1 banding n, di mana data jack itu adalah data min 1 i atau i min 1. Dan median jackknife itu median dengan data jack. Dan di sini kita hitung estimasi jackknife untuk mediannya. Dengan median jackknife itu rumusnya median, kita ambil median jackknife, terus kita biasnya itu dengan median jackknife estimate dikurang median original. Lalu variance-nya itu dia sum median jackknife dikurang median jackknife estimate dibagi pangkat 2 dibagi n. Untuk list-nya itu median jackknife sama dengan median jackknife estimate, biasnya sama dengan bias, variance-nya variance. Dan ini untuk menghitung estimasi jackknife untuk mediannya.
untuk menampilkan resultnya, result median itu jackknife median dari data ini. Lalu result median kita panggil. Dan di sini nampak hasilnya dari data 12, 15, 20, 18, dan 14. Nilai median jackknife itu ada di 16 dan biasanya itu ada 1 dan variansnya itu ada 1.